Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, sini kelas saya untuk menyampaikan materi tentang hak asasi manusia warga negara dan penduduk negara. Dalam kajian Ibu Negara dan Hukum Tata Negara, konsep hak asasi manusia (HAM), warga negara dan penduduk negara memiliki keterkaitan yang erat namun memiliki batasan hukum dan makna yang sangat berbeda. Berikut adalah penjelasan dan perbedaan dari ketiga konsep tersebut. Bisa kita mulai dari hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sifat utama, HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Artinya, hak ini berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan tidak bergantung pada ras, agama, maupun status warganegaraan seseorang. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan memeluk agama, dan hak atas persamaan di hadapan hukum itu sendiri. Yang ketiga ada kewajiban negara. Negara tidak memberikan HAM kepada individu, melainkan negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM tersebut. Yang kedua, warga negara. Warga negara adalah orang-orang secara hukum yuridis diakui sebagai anggota atau bagian dari negara tertentu. Ikatan hukum terdapat ikatan hukum dan politik yang kuat antara warga negara dan negara. Status kewarganegaraan ini melahirkan hak atau kewajiban timbal balik. Hak warga negara berbeda dengan HAM yang berlaku untuk semua manusia. Hak warga negara hanya berlaku khusus bagi warga negara tersebut. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau yang bisa disebut sebagai hak politik, hak untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan hak mendapat perlindungan penuh dari negara saat berada di luar negeri. Kewajiban warga negara memiliki kewajiban spesifik seperti membela negara, wajib militer jika ada, membayar pajak, dan mematuhi konstitusi. Yang ketiga, penduduk negara. Penduduk adalah siapa saja yang baik warga negara maupun orang asing yang secara sah berdomisili atau menetap secara terus-menerus di dalam wilayah suatu negara pada waktu tertentu. Komposisi penduduk suatu negara dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu warga negara yang tinggal di dalam negeri. Yang kedua ada orang asing, warga negara asing atau WNA yang tinggal di negara tersebut untuk bekerja, belajar, dan berdomisili secara sah, memiliki izin tinggal. Bukan penduduk, orang yang berada di wilayah suatu negara tetapi tidak bermaksud untuk menetap, seperti turis asing atau tamu diplomatik, disebut sebagai bukan penduduk. Hubungan dan titik singgung ketiganya. Untuk memahami ketiganya secara praktis, kita bisa melihat penerapannya hukumnya. Yang pertama, tidak semua penduduk adalah warga negara. Seorang tenaga kerja yang asing yang menetap secara sah di suatu negara adalah penduduk, tetapi ia bukan warga negara. Ia wajib tunduk pada hukumnya pada pidana setempat, tapi tidak berhak untuk ikut dalam hal pemilu. Yang kedua, tidak semua warga negara adalah penduduk. Seseorang mahasiswa atau pekerja yang sedang menetap di luar negeri tetaplah warga negara asalnya, meskipun saat itu ia bukan berstatus sebagai penduduk di negaranya sendiri. Yang terakhir ada HAM vs warga negara. Negara wajib melindungi HAM setiap manusia yang berada di dalam wilayahnya, terlepas dari apakah warga negara tersebut warga negara atau warga negara asing itu sendiri. Namun negara berhak membatasi hak politik dan hak ekonomi tertentu, khususnya untuk warga negaranya saja. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Cukup sekian, terima kasih.